Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di kelas Algoritma Pemrograman dengan dosen Ibu Ika Parmadewi, SPD, MPDT. Pada pertemuan ke-9 ini, kita akan membahas topik mengenai string. String adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan teks atau kumpulan karakter. Dalam bahasa pemrograman, string direpresentasikan sebagai serangkaian karakter yang tersusun secara berurutan. Misalnya, kata-kata, kalimat, atau paragraf adalah contoh dari teks yang dapat disimpan dalam string. Selanjutnya ada konstanta string. Konstanta string adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan teks atau kumpulan karakter tetap atau yang tidak dapat diubah dalam program. Selanjutnya ada variable string. Variable string merupakan tipe data dalam pemrograman yang digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi teks atau kumpulan karakter. String adalah kumpulan karakter yang membentuk kata, kalimat, atau teks lainnya. Selanjutnya kita akan masuk pada studi kasus yang pertama. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas program menghitung nilai rata-rata. Nah, seperti biasa untuk awal program kita akan memberikan include IOStream menggunakan using namespace std, yaitu untuk mempermudah agar ketika kita melakukan atau menginputkan cout, kita tidak perlu lagi menginputkan std. Selanjutnya kita awali dengan integer main. Nah, untuk awal ini kita akan memasukkan data atau identitas kita. Nah, dengan nama programmer misalnya Ika dengan NIM 123 praktikum ke-7 dengan mata kuliah Algoritma Pemrograman dengan dosen Ibu Ika Parmadewi, SPD, MPDT. Selanjutnya kita akan mengeksekusi program kita. Kita akan mendefinisikan variabel maupun konstantanya. Nah, kita menggunakan konstanta jumlah siswa dengan jumlah siswanya 5 misalnya. Lalu kita lanjut dengan variabel selanjutnya dengan tipe integer, yaitu nilai yang jumlahnya sama dengan jumlah siswa. Selanjutnya ada variabel total nilai dengan tipe data integer. Dan selanjutnya ada variabel rata-rata dengan tipe data float. Selanjutnya untuk pengeksekusian programnya kita menggunakan perulangan for. Nah, jadi dengan menggunakan fungsi for ini, kita menggunakan indeks i, yaitu kita meminta pengguna atau user untuk memasukkan nilai ujian siswa. Nah, juga ada inputannya. Ketika user memasukkan nilai, maka nilai akan dijumlahkan menjadi total nilai atau jumlah keseluruhan nilai. Nah, setelah ini kita lanjut mengeksekusi untuk nilai rata-ratanya. Dengan rumus seperti rata-rata pada umumnya, yaitu jumlah dari nilai dibagi dengan jumlah data, yaitu total nilainya dibagi dengan jumlah siswa. Lalu kita meminta program untuk mengeluarkan hasil dari rata-rata nilai ujian dengan memanggil nilai dari variabel rata-rata ini. Nah, selanjutnya kita tutup programnya dengan return 0 untuk menutup programnya, dan kita tutup lagi dengan kurung awalnya. Selanjutnya kita coba untuk mengerun atau mengcompile program kita ini. Nah, pertama-tama kita diminta untuk memasukkan nilai ujian siswa ke 1. Misalnya nilai ujiannya ada 85. Selanjutnya siswa kedua nilainya misalnya 90. Dan siswa selanjutnya misalnya nilainya rendah, misalnya cuma 82. Nilai siswa keempat pintar dan nilainya ada 100. Nilai siswa selanjutnya misalnya 89. Nah, setelah kita tekan enter, maka program akan menghitung langsung nilai rata-rata dari nilai ujiannya itu, yaitu didapatkan nilai 89,2. Baik, selanjutnya kita masuk ke studi kasus 2. Seperti biasa kita awali programnya dengan include IOStream dan using namespace std. Di program kali ini kita akan mensortir atau mengurutkan data. Di program ini kita akan mengurutkan data dari yang paling kecil ke yang paling besar. Nah, di sini kita temui ada void bubble sort, yaitu program atau suatu fungsi untuk menghitung atau mencari nilai yang paling kecil dari data-data yang telah kita masukkan.
Nah, data terkecil itu nanti akan disimpan di sebuah ruangan dengan nama temp ini. Nah, data-data yang sudah ditemukan yang paling kecilnya nanti akan diurutkan dari yang paling kecil hingga yang paling besar di program bagian ini. Nah, selanjutnya kita buka program lainnya dengan menggunakan integer main. Nah, lanjut kita di sini ada identitas seperti tadi. Selanjutnya ini ada konstanta jumlah data dengan bentuk integer. Kita akan menggunakan jumlah datanya ada 7. Nah, di sini ada angka-angka dari jumlah data tersebut yang jumlahnya sama seperti jumlah data. Angka-angkanya yaitu ada 12, 45, 6, 32, 17, 2, dan 28. Angka-angka yang terdapat di sini belum diurutkan dari yang paling kecil atau masih berantakan. Nah, di sini nanti datanya akan dirapikan di bagian void bubble sort ini. Selanjutnya kita akan memprint data sebelum diurutkan, yaitu data yang telah kita masukkan tadi ini. Nah, datanya akan kita tampilkan menggunakan fungsi for. Nah, selanjutnya datanya akan diolah di dalam bubble sort dengan memasukkan integer angka atau variabel angka dan jumlah data. Nah, angka dan jumlah data yang telah kita buat tadi ini akan diolah pada bagian fungsi bubble sort ini. Nah, selanjutnya kita akan memprint data setelah diurutkan, yaitu menggunakan fungsi for tadi. Hasil yang dipanggil adalah hasil dari bubble sort tadi. Langsung saja kita coba running programnya. Nah, seperti bagian data yang sebelumnya, sebelum diurutkan itu sama dengan data yang kita masukkan awal tadi, yang masih berantakan. Nah, untuk data setelah diurutkan, dapat kita tampilkan hasil data yang telah diolah oleh program void bubble sort tadi. Datanya, bisa kita lihat datanya urut dari 2, 6, 12, 17, 28, 32, hingga 45. Selanjutnya kita akan masuk ke studi kasus yang ketiga. Pada studi kasus yang ketiga ini kita akan membahas tentang program mencari data. Seperti biasa, programnya akan diawali dengan include IOStream dan using namespace std. Nah, fungsi ini ada fungsi bool cari data. Nah, ini adalah sebuah fungsi yang bernama cari data dengan tipe fungsi boolean, yang hasilnya akan menghasilkan true atau false. Nah, pada fungsi cari data ini kita akan menggunakan variabel array, variabel n, dan variabel target. Variabel target ini akan digunakan ketika kita menginputkan data yang ingin dicari sebagai target. Nah, untuk melakukan itu, fungsi cari data ini akan membandingkan data-data yang ada dengan nilai target ini. Jika misalnya targetnya ditemukan, maka dia akan menghasilkan nilai true. Dan jika tidak, maka dia akan menghasilkan nilai false atau data tidak ditemukan. Nah, seperti biasa kita akan menginputkan identitas kita terlebih dahulu, lalu kita akan mendeklarasikan konstanta jumlah data dengan tipe data integer. Jumlah data yang akan kita gunakan adalah 5. Selanjutnya ada variabel angka dengan tipe data integer yang jumlahnya sesuai dengan jumlah data, yaitu 5. Data-datanya adalah 10, 25, 30, 15, dan 20. Dan selanjutnya ada variabel integer bernama data. Nah, selanjutnya kita akan memprint kata-kata masukkan nilai yang ingin dicari. Kita meminta user atau pengguna untuk memasukkan nilai yang ingin dicarinya. Selanjutnya kita menggunakan fungsi if. Nah, jika nilai cari data itu menemukan target atau menemukan data yang diinputkan tadi, maka dia akan mencetak data atau nilai ditemukan dalam array. Jika tidak, maka nilai tidak ditemukan di dalam array. Nah, ayo kita coba untuk merunningnya. Misalnya data yang ingin kita cari adalah 15. Nilai 15 ditemukan di dalam array. Atau kita coba untuk mencari yang tidak ada di dalam array. Misal kita mencari data 4. Nah, nilai 4 tidak ditemukan di dalam array. Kenapa dia tidak bisa ditemukan? Karena pada yang nilai kita inputkan tadi tidak ada terdapat nilai data 4. Nah,
bisa kita simpulkan bahwa studi kasus yang pertama itu membahas mengenai program menghitung rata-rata nilai ujian. Nah, pada studi kasus yang kedua yaitu untuk mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Dan program pada studi kasus yang ketiga adalah program untuk mencari data. Sekian pembelajaran kita pada kali ini, sampai jumpa di kelas selanjutnya. Selamat mencoba!